Selanjutnya kita akan membahas misteri bahwa domba-domba Tuhan akan memperoleh hidup kekal. Kita mendapati, jika Tuhan tidak memilih dia, dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi orang yang dipilih, domba yang dimasak itu akan memperoleh hidup kekal. Tanpa disadari, saudara Sibo masih ingin berbicara tentang agama. Ada suatu agama. Agama apa namanya? Sibo juga tidak mengerti. Pada waktu itu ya, mungkin 45 tahun yang lalu. Saudara Jibo juga tidak begitu mengerti urusan. Juga melihat banyak video di internet. Melihat ada suatu agama. Mereka terus-menerus menari. Lalu meminta Roh Kudus masuk. Lalu setelah mereka menari tarian yang gila-gilaan itu, Roh Kudus pun masuk. Mereka berkata Roh Kudus sudah masuk. Sebenarnya orang itu juga menari. Dengan gila-gilaannya. Itu adalah suatu aliran tertentu dari kekristenan. Lupa itu aliran apa? Apakah itu aliran Deshazai yang dulu itu? Belakangan hari ini, barulah kita sadar itu bukan Roh Kudus. Itu roh jahat yang masuk. Yaitu yang gila-gilaan itu. Mereka mengira yang gila-gilaan itu berasal dari Roh Kudus. Bukan begitu. Roh Kudus membuat orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan yang gila-gilaan seperti itu. Seperti waktu Shousi kita sebelumnya. Desha juga menari di depan saudara-saudari. Yaitu tarian yang mirip seperti itu. Tetapi mereka adalah suatu agama. Waktu itu saudara Sibo juga lupa tentang hal itu. Baru sesudahnya sadar bahwa tarian yang dia lakukan sama seperti di video. Ingin menari. Lalu tiba-tiba jatuh tersungkur. Saat kamu mulai menari, tiba-tiba langsung jatuh begitu. Bukankah juga melihat videonya seperti itu? Lalu menyadari, jika yang dilayani bukan Tuhan Kristus, pasti binasa. Jika yang kita layani bukan Tuhan Yesus Kristus, yang diperoleh bukan roh Tuhan Yesus Kristus, yang didapat bukan Roh Kudus dari Bapa Surgawi Yehova dan roh Tuhan Yesus Kristus, maka pasti akan binasa. Lalu selanjutnya kita membahas tentang domba-domba Tuhan. Mari kita lihat ya, yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya, orang masuk ke kandang domba, tidak masuk melalui pintu, melainkan memanjat masuk dari tempat lain. Orang itu adalah pencuri, yaitu perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu berulah jembala domba. Yaitu penjaga pintu membukakan pintu baginya. Domba-domba juga mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya sendiri satu persatu menurut namanya. Dan menuntun domba-domba itu keluar. Setelah ia menuntun semua dombanya sendiri keluar, ia berjalan di depan mereka. Menuntun mereka, dan domba-domba juga mengikutinya. Karena mereka mengenal suaranya. Domba tidak mengenal orang asing, malah lari. Karena mereka tidak mengenal suara orang asing. Dan ini adalah perumpamaan yang dipakai Tuhan. Jadi orang seperti apa yang merupakan gembala domba? Ah, mari kita lihat orang seperti apa adalah gembala. Ah, kita memahami gembala domba. Pasti adalah anak Tuhan barulah gembala domba. Adalah Bapa Surgawi Yehova dan anak dari Bapa Yehova. Mereka jembala domba. Karena domba itu miliknya. Jadi saudara-saudari lihatlah. Jika Tuhan Bapa menciptakan kehidupan, menciptakan manusia, maka manusia adalah milik Bapa Surgawi, juga milik Tuhan. Maka Tuhan adalah gembala. Bapa Surgawi juga adalah gembala. Artinya domba adalah milik gembala. Maka sekarang gembala datang ke dunia. Tuhan Kristus datang ke dunia. Ia ingin memanggil domba-dombanya. Semua orang yang termasuk dombanya harus mengenal suaranya. Tetapi, jika itu orang asing, bukan domba Tuhan, bukan jembala. Jika orang asing yang memanggil, maka domba justru akan lari. Karena itu semua yang adalah milik Kristus Tuhan. Ketika mendengar suara babi lalu mengikuti babi. Tetapi kalau itu kayu ya. Kalau itu pencuri maka berbeda. Ketika pencuri datang, domba sangat takut pada pencuri. Begitu mendengar suara pencuri, malah lalu lari. Sekarang kita pun mengerti bahwa domba akan mendengar suara gembalanya. Dan juga domba yang iri hati. Semuanya harus mengikuti Tuhan. Semuanya harus sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengenal domba-dombanya. Domba-domba Tuhan juga mengenal Tuhan. Maka jembala yang baik adalah supaya domba-dombanya memperoleh hidup kekal. Semua orang yang mengikuti siapa yang memasak semuanya demi satu hal. Memperoleh hidup kekal. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan